Ini tadi sudah kita potong teman-teman ya, cuman setelah aku pikir-pikir ya udah aku buang aja sekalian teman-teman ya, karena ini sudah bau juga dan ini sebagian tadi aku lihat itu sudah memang terinfeksi semua teman-teman ya, karena kalau sudah kena brown jelly pasti biasanya nyebar. Jadi udah teman-teman ya, mending daripada ngambil resiko dan merusak koral-koral yang lain nantinya ya udah aku buang aja teman-teman ya. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini teman-teman ya. Dan ini di tanggal 1 ya, tanggal 1 Mei teman-teman ya. Ini tadi lampu baru mati. Dan ya aku kaget tadi ada di skimmernya itu banyak busa kayak gini teman-teman ya. Karena nggak seperti biasanya ya. Biasanya dia berbusa cuman nggak sampai kayak gini teman-teman ya. Ini baru kali ini nih. Busanya sampai banyak. Dan akhirnya aku selidiki teman-teman ya, karena tadi juga waktu lampu nyala itu mekarnya masih sempurna banget ya, masih semuanya itu masih pada mekar, nggak ada yang nggak mekar gitu loh. Dan setelah aku teliti ternyata kayaknya ini ada yang kena brown jelly teman-teman ya, yaitu batu jeruk ini teman-teman ya. Soalnya tadi aku notice itu ada di bintik itu kecil itu teman-teman ya, dan setelah aku lihat-lihat lagi ternyata ada di sebelah sananya teman-teman ya. Ini cuman nggak kelihatan ya, cuman nanti kita keluarin dulu ya, kita lihat apakah itu benar brown jelly atau bukan teman-teman ya. So ya, supaya brown jellynya juga nggak berterbangan, kita akan coba untuk matikan pompanya terlebih dahulu teman-teman ya, baru kita keluarin untuk si batu jeruknya teman-teman ya. Kita lihat apakah dia kena brown jelly atau enggak teman-teman ya, karena kalau siang tadi dia masih sempurna banget teman-teman mekarnya. Oke, kita langsung keluarin aja teman-teman ya. Pertama kita keluarin untuk anunya ya, kapasnya. Oke, kapasnya sudah kita keluarin ya. Nah, ini kita lepas dulu teman-teman ya untuk auto top up-nya. Kemudian di sini kita matikan pompanya teman-teman ya. Itu tujuannya supaya apa? Supaya airnya ini tidak mengalir dulu teman-teman ya, karena ditakutkan brown jelly-nya itu yang terlepas bakalan berterbangan teman-teman ya. Pada saat diambil teman-teman. Jadi di sini aku lebih milih matikan pompanya dulu teman-teman ya. Nah, ini kita langsung ambil aja pelan-pelan teman-teman ya, usahakan supaya brown jelly-nya itu tidak terlepas atau bisa dibilang ya anulah berhamburan lah teman-teman ya. Dia untuk mengurangi kontaminasi ke airnya teman-teman ya, yang ditakutkan dia pindah ke koral lainnya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Oke, ini koralnya sudah kita keluarkan teman-teman ya. Di sini kita akan cek langsung teman-teman ya. Dan setelah dilihat-lihat ternyata ini memang bener brown jelly teman-teman ya. Untungnya kita di sini cepat buru-buru ngeluarin teman-teman ya, karena kalau dibiarin terlalu lama dan brown jelly-nya itu semakin menyebar, itu akan ibaratnya itu mencemari airnya, dan dia ditakutkan akan pindah ke koral-koral yang lainnya teman-teman ya, sehingga koral yang lainnya itu bakalan ikut terinfeksi teman-teman ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Nah, untuk penyebabnya sendiri kalau menurut perkiraan aku teman-teman ya, ini dikarenakan bisa jadi karena luka ya, terjadi luka pada batu jeruknya, kemudian dia stres teman-teman ya. Nah, untuk penyebabnya itu kalau menurut asumsi aku teman-teman ya, ini kan sebenarnya koral ini sudah 2 minggu lebih dan itu selalu mekar sempurna teman-teman ya. Nah, cuman di hari Sabtu kemarin ya, atau Minggu Sabtu ya kemarin, kita masukin keling liris teman-teman. Nah, keling liris ini teman-teman ya, 2 hari terakhir ini dia sering ngusilin si batu jeruk ini teman-teman ya. Jadi kurang lebih 2 hari terakhir ini si batu jeruknya itu dia nggak
mekarnya nggak konsisten teman-teman. Jadi kayak mekar, nanti dia nyusut lagi, mekar nyusut karena diganggu sama si keling liris teman-teman ya. Kemungkinan dia stresnya karena itu teman-teman ya. Dan untuk ini sendiri teman-teman ya, untuk batu jeruknya ini sendiri yang sudah kena brown jelly, ini sebenarnya untuk penanganannya, sebenarnya kalau sudah kena brown jelly ini sebenarnya dibuang aja teman-teman ya, ketimbang masih dipertahanin, karena ini udah pasti nggak bakal selamat teman-teman ya, itu pasti. Nah, untuk penanganannya teman-teman ya, kalau setelah terkena brown jelly seperti ini, banyak yang menyarankan untuk dipotong bagian yang terkena brown jelly-nya teman-teman ya, kurang lebih seperti ini. Cuman kalau dari aku pribadi teman-teman ya, aku tidak menyarankan teman-teman ya, karena kemungkinan sembuhnya itu juga minim dan resikonya juga lebih besar teman-teman ya. Kalau misalnya ini kita taruh lagi di tanknya, takutnya malah brown jelly-nya itu menyebar lah, ibaratnya mencemari tanknya serta pindah ke koral-koral yang lain teman-teman ya. Lebih baik jangan ambil resiko teman-teman ya, kalau sudah kena brown jelly lebih baik ya direlain aja teman-teman ya, mending buang ketimbang harus dipotong seperti ini dan ditaruh lagi. Nah, itu kalau saran dari aku pribadi teman-teman ya. Nah, kemudian di sini untuk perawatan dari tanknya teman-teman ya, jika ada koral kita yang sudah kena brown jelly. Nah, kalau aku sendiri karena di sini tank aku kecil teman-teman ya, di sini aku bakalan langsung water change teman-teman ya, karena kita bisa lihat dari skimmernya itu aja, ibaratnya busanya agak berlebih ya semenjak ada yang kena brown jelly ini. Itu mengindikasikan ya kalau airnya itu ibaratnya sedikit tercemar lah, ibaratnya dari lendir-lendir si koralnya teman-teman ya. Makanya di sini aku lebih memilih untuk water change teman-teman ya. Nah, kalau tanknya besar mungkin itu tidak terlalu pengaruh signifikan teman-teman ya, karena di sini tank aku kecil jadi lebih mudah pencemarannya itu lebih mudah menyebar teman-teman ya. Nah, di sini aku langsung water change sekitar 30% teman-teman ya. Dan tidak lupa juga untuk memberikan bakteri ya, dosing bakteri lagi. Kemudian untuk kapasnya juga langsung dicuci aja teman-teman ya. Oke, dan ini adalah kondisi terkini teman-teman ya, setelah kemarin koral kita ada yang kena brown jelly ya, dan setelah water change juga, jadi kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Ini sekarang tanggal 2 ya, jadi sehari setelahnya teman-teman ya. Dan sejauh ini ya, saat aku perhatikan itu belum ada indikasi kalau si brown jelly-nya itu menyebar ke koral-koral yang lain teman-teman ya. Semoga aja terus ke depannya itu memang nggak ada yang terkena brown jelly teman-teman ya, akibat pindahan dari si brown jelly yang ada di batu jeruknya teman-teman ya. Dan untuk koralnya alhamdulillah masih mekar semua ya, masing-masing mekar sempurna juga. Nah, di sini juga ada batu hiu ya, bahkan di sini yang ibaratnya umurnya sudah 2 bulan lebih teman-teman ya, masih aman aja, nggak ada indikasi mau mati atau apa. Ya, itulah teman-teman ya, kalau kita melihara bisa dibilang makhluk hidup ya. Kadang kita parameter sudah stabil, sudah bagus ya, kematiannya itu bisa dari entah stres, entah juga dari luka ya. Jadi, dan kita memang nggak bisa kontrol itu teman-teman ya, jadi minusnya ya itulah. Dan alhamdulillah ya, kalau untuk yang lainnya ini masih aman teman-teman ya. Ini apalagi ini ada cendolan ya, sampai sekarang malah mekar banget. Dan ini ada beberapa juga yang bisa dibilang jamur merah yang kemarin dapat hibah dari teman aku ya, yang sebagian itu ada di tank Nemo sana teman-teman ya. Itu sudah aku taruh di sini, sebagian bahkan di yang tank kedua ini juga aku taruh teman-teman ya, karena masih banyak matanya ya, makanya aku potong. Dan ya, ini kondisinya teman-teman ya. Dan di sini masih ada spot kosong ya, karena tempat si batu jeruk nggak tahu nih ini nanti bakalan aku isi apa teman-teman ya. Cuman seminggu 2 minggu ke depan ini masih belum aku isi, karena masih akan terus aku pantau dulu teman-teman ya. Kalau ditakutkan ternyata brown jelly-nya itu ada menempel di koral yang lain teman-teman ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu teman-teman ya. Dan buat kalian juga ya yang mau tanya-tanya masalah akuarium laut, bisa komen aja di bawah ya, aku usahain untuk jawab satu-satu teman-teman ya. Dan jangan lupa juga untuk terus support channel ini teman-teman ya, dengan cara untuk like, komen, dan subscribe teman-teman ya. Dan juga ditonton videonya teman-teman ya. Dan nggak subscribe, nggak like juga nggak apa-apa teman-teman ya, yang penting ditonton teman-teman ya. Oke, itu aja teman-teman ya untuk video kali ini ya. Lebih kurangnya aku mohon maaf teman-teman ya. Dan ya, aku akhiri untuk video kali ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu untuk update selanjutnya mungkin di seminggu atau 2 minggu ke depan teman-teman ya. Bye bye.